Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nafila dari kelas PI 6A mata kuliah Telaah Kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan pemetaan kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran fikih MAN kelas 10 semester 1. Untuk yang pertama yaitu mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Yang pertama yaitu mengenai kompetensi inti. Terdapat 4 kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan untuk kompetensi inti yang keempat ialah mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya yang sama dengan sudut pandang atau teori. Selanjutnya mengenai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Untuk standar kompetensi yang pertama ialah meyakini kesempurnaan ajaran agama Islam melalui kompleksitasi aturan fikih. Dan untuk kompetensi dasarnya yaitu menunjukkan perilaku ketaatan sesuai aturan Islam. Untuk standar kompetensi yang kedua yaitu menunjukkan perilaku taat terhadap ketentuan hukum fikih dalam kehidupan sehari-hari. Dan kompetensi dasarnya yaitu memiliki perilaku taat terhadap ketentuan hukum fikih dalam kehidupan sehari-hari. Standar kompetensi yang ketiga yaitu memahami konsep fikih dalam Islam. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama menjelaskan konsep fikih dalam Islam. Yang kedua menjelaskan ruang lingkup fikih. Yang ketiga menjelaskan perbedaan fikih, syariah, dan ibadah. Nah, dan untuk standar kompetensi yang keempat yaitu menganalisis tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal. Yang kedua yaitu menjelaskan hikmah pengurusan jenazah. Dan untuk standar kompetensi yang kelima yaitu menelaah ketentuan Islam tentang zakat, undang-undang pengelolaan zakat dan hikmahnya. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama menjelaskan ketentuan zakat dalam Islam. Yang kedua yaitu menjelaskan macam-macam zakat. Nah, setelah mengorganisasikan peta konsep untuk satu semester, maka selanjutnya yang kedua ialah menghasilkan konteks, tema, teks, unit yang relevan. Nah, untuk yang pertama yaitu hasil konteks, tema, teks, atau unit yang relevan. Yang pertama ialah perilaku taat pada aturan hukum. Yang kedua, perilaku taat terhadap ketentuan hukum fikih dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, konsep fikih dalam Islam. Yang keempat, menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal. Yang kelima, pengertian zakat, macam-macam zakat, dan undang-undang zakat. Nah, setelah menghasilkan
hasil konteks tema teks unit yang relevan selanjutnya yaitu perencanaan. Nah, untuk tema yang pertama yaitu mengenai meyakini kesempurnaan ajaran Islam melalui kompleksitasi aturan fikih. Alokasi waktunya yaitu 2 kali pertemuan dengan metodenya menggunakan pembelajaran ATM yaitu amati, tiru, modifikasi. Dan media atau sumber belajarnya yaitu buku fikih pegangan siswa. Dan untuk tema yang kedua yaitu menunjukkan perilaku taat terhadap ketentuan hukum fikih dalam kehidupan sehari-hari. Alokasi waktunya yaitu 2 kali pertemuan. Dan metode pembelajarannya yaitu diskusi, ceramah, dan penugasan. Media atau sumber belajarnya yaitu buku fikih pegangan siswa. Dan untuk tema yang ketiga yaitu memahami konsep fikih dalam Islam. Alokasi waktunya ialah 2 kali pertemuan. Dan metode pembelajarannya yaitu diskusi, ceramah, dan penugasan. Media atau sumber belajarnya yaitu buku fikih pegangan siswa. Dan untuk tema yang keempat yaitu mempresentasikan konsep fikih Islam. Alokasi waktunya ialah 2 kali pertemuan. Metode pembelajarannya yaitu diskusi, ceramah, dan penugasan. Dan sumber belajarnya yaitu buku fikih pegangan siswa. Dan untuk tema yang kelima yaitu menganalisis tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya. Alokasi waktunya ialah 3 kali pertemuan. Metode pembelajarannya yaitu diskusi, ceramah, dan penugasan. Sumber belajarnya ialah buku fikih pegangan siswa. Nah, selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran. Terdapat 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama ialah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat berperilaku taat pada aturan hukum. Yang kedua, membiasakan perilaku taat terhadap ketentuan hukum fikih dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mendemonstrasikan konsep fikih dalam Islam di dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Selanjutnya, mengenai metode pembelajaran. Terdapat 3 metode pembelajaran, yaitu yang pertama, metode discovery learning. Yang kedua, metode pembelajaran ATM tadi, amati, tiru, modifikasi, diskusi, ceramah. Yang ketiganya yaitu penugasan. Selanjutnya mengenai media, alat, dan bahan pembelajaran. Yang pertama yaitu medianya LCD proyektor, yang kedua laptop, yang ketiga bahan tayang atau yang disebut slide PowerPoint, yang keempat spidol, yang kelima whiteboard. Nah, selanjutnya mengenai langkah-langkah pembelajaran. Langkah pertama ialah kegiatan pendahuluan. Langkah kedua ialah kegiatan inti, dan langkah yang ketiga ialah kegiatan penutup. Selanjutnya yaitu mengenai penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Untuk yang pertama yaitu mengenai teknik penilaian. Terdapat 2 teknik. Yang pertama, penilaian kompetensi pengetahuan, yaitu yang berupa tes tulis dan tes lisan. Dan untuk yang kedua, penilaian kompetensi keterampilan.
Dan untuk yang kedua yaitu instrumen penelitian. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran remedial dan pengayaan. Nah, setelah mengorganisasikan peta kompetensi dan menghasilkan konteks tema dan perencanaan yang relevan, maka yang ketiga ialah mengembangkan ide-ide pembelajaran. Nah, untuk tema yang pertama ialah menunjukkan perilaku ketaatan sesuai aturan Islam, yaitu dengan membimbing perilaku ketaatan sesuai aturan Islam. Dan untuk tema yang kedua yaitu menjelaskan konsep fikih dalam Islam, yaitu dengan membaca ulang materi dan menjelaskan ruang lingkup fikih. Dan untuk tema yang ketiga yaitu menjelaskan perbedaan fikih, syariah, dan ibadah, yaitu yang meliputi yang pertama, memberikan tanggapan hasil penjelasan guru tentang pengertian syariah. Yang kedua, melakukan tanya jawab tentang slide yang belum dipahami terkait prinsip ibadah dan syariah. Dan untuk tema yang keempat yaitu menganalisis tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya, yaitu yang pertama menyimak tentang pengertian pengurusan jenazah, yang kedua mengamati tayangan praktik urutan penyelenggaraan jenazah, yang ketiga saling tanya jawab tentang tayangan yang belum dipahami terkait tata cara pengurusan jenazah, dan yang keempat menggali informasi tentang tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya. Dan untuk tema yang terakhir yang kelima yaitu menelaah ketentuan Islam tentang zakat, undang-undang pengelolaan zakat dan hikmahnya, yaitu yang pertama dengan mengamati, yang kedua dengan menyimak penjelasan guru tentang perundang-undangan zakat, dan yang ketiga mengamati tayangan slide tentang undang-undang zakat. Itulah 3 poin yang dapat saya sampaikan dan jelaskan, yaitu tadi mengenai mengorganisasikan peta konsep kompetensi selama 1 semester, yang kedua menghasilkan konteks, tema, teks, unit yang relevan dan perencanaan, yang ketiga mengembangkan ide-ide pembelajaran. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan, jika ada ditanyakan silahkan tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.